Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada malam ini, Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, ada yang tahu nggak kitab itu apa? Jadi menurut bahasa, kitab itu artinya tulisan. Jadi kitab ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tulisan. Kemudian kitab menurut istilah adalah kumpulan tulisan-tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi sebuah buku. Selanjutnya, dalam Islam, iman kepada kitab Allah ini juga merupakan rukun iman yang ketiga. Oke, jadi kitab-kitab Allah ini dibagi menjadi tiga dibagi menjadi empat sesuai dengan nabi yang menerimanya. Yang pertama ada kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud untuk para umatnya, yaitu Bani Israel. Kitab Zabur juga menggunakan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah An-Nisa ayat 123. Selanjutnya ada kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama arti Taurat itu adalah syariat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Persina. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2, dan kami turunkan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 dan ditulis melalui bahasa Suryani sebagai pegangan bagi kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan memberikan Alkitab Injil dan yang menjadikan aku seorang nabi. Surat Al-Fatihah ayat 30. Dan yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dan Nabi Muhammad merupakan Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Dan sejak itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Zabur, Taurat, Injil karena tidak sesuai dengan zaman. Dengan kata lain, Al-Quran menjadi penyempurna dan pembenar bagi kitab Allah yang salah pada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya. Yang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain. Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai kitab suci. Yang pertama ada sebagai Alkitab. Jadi Al-Quran ini sebagai Alkitab yang artinya kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang beriman. Dan kemudian ada Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Hari ini tertulis dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, selanjutnya ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri ayat Al-Quran Makkiyah antara lain yang pertama ada ayat-ayatnya pendek. Yang kedua dimulai dengan lafadznya ayuhan nas, artinya itu wahai manusia, wahai orang-orang manusia. Yang ketiga ada isinya tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ciri-ciri ayat yang diturunkan di Madaniyah atau Madaniyah. Yang pertama ayatnya panjang, kemudian dimulai ayatnya dengan lafaz ya ayyuhalladzina
Selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Di antaranya membacanya mendatangkan pahala